Jadi saran saya nih kepada seluruh jamaah yang sudah banget merindukan Ka'bah. Yang pertama, tetap bermunajat ke Allah agar kondisi seperti ini cepat berlalu. Kok ono beritanya begini, ono begini, akhirnya gak jelas. Jangan menyamakan, jangan sampai di kepalanya nih menyamakan harga umrohnya kok naik gitu. Ya, kenapa kok lebih tinggi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Saudi Arabia telah membuka kembali ibadah umroh internasional 2021 sejak sekitar 10 Agustus lalu. Namun, ada 9 negara yang belum diperbolehkan ataupun diizinkan jamaahnya untuk terbang langsung dari negaranya menuju Saudi Arabia. Untuk itu, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan salah satu sosok yang sudah malang melintang dan sangat akrab dengan dunia umroh dan haji, yaitu Ustadz Ma'mun Syarif. Beliau juga seorang direktur dari Lintas Cakrawala dan juga Lintas Baitullah. Namun, sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel dan juga channel Guru Ngaji Tangerang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik ini. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz mengenai ya dunia umroh saat ini nih Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kalau ditanya tentang dunia penyelenggaraan ibadah umroh di 2 tahun ini ya, para penyelenggara benar-benar sedang suram, sedang memutar otak gitu loh, agar gimana tetap bisa eksis, tetap bisa survive di dalam kondisi pandemi seperti ini. Sekarang ini Masya Allah, media benar-benar terbuka sekali. Siapa saja bisa mengakses berita yang berkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Namun kalau kita lebih jeli untuk melihat, semestinya siapa saja yang berkepentingan untuk bisa mendapatkan informasi tentang umroh yang valid, mereka ini harus bisa lihat sumbernya. Ini siapa sih yang ngomong? Ini siapa sih yang memberikan berita gitu, agar jangan sampai kok ono beritanya begini, ono begini, akhirnya nggak jelas. Saya yakin semuanya yang sudah merindukan untuk bisa datang ke Baitullah, yang 2 tahun lalu sudah mendaftar, sudah siap untuk berangkat, bahkan ada yang sudah di bandara pengen berangkat ternyata di cancel karena Saudi sudah menutup karena mulai penyebarannya COVID itu ya gitu. Dalam Al-Hujurat Allah juga sudah mengingatkan kepada kita, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pelajaran dari ayat ini adalah agar kita ini selalu bisa mensortir berita. Yang pasti visa umroh tidak akan mungkin bisa didapatkan, dan bahkan berkali-kali saya make sure juga, alhamdulillah kita Rapat Lintas Cakrawala ini kan sudah berapa tahun ya sudah melakukan kerjasama dengan Duratul Munawwarah. Duratul Munawwarah di Saudi, provider kita yang di sana. Selalu saya tanyakan ketika ada berita-berita seperti ini, apakah benar gitu. Ada yang sudah buka ini, dia langsung ketika saya tanyakan pun beliau langsung juga konfirmasi ke Kementerian Haji bahwasanya sekarang ini memang sistem di Indonesia semuanya masih lock, belum bisa issued visa, belum ada yang bisa issued visa, dan masih banyak tahapannya untuk bisa issued visa tuh yang sekarang ini gitu. Apalagi dengan update-nya sistem ya, dengan ada perbaruan, adanya fitur-fitur baru untuk bisa issued visa. Ya, jadi saran saya nih kepada seluruh jamaah yang sudah banget merindukan Ka'bah. Yang pertama, tetap bermunajat ke Allah agar kondisi seperti ini cepat berlalu, sehingga kita akan bisa mudah untuk bisa mendatangi Baitullah. Kemudian yang kedua, sortir informasi dan jangan sampai terprovokasi akhirnya ketika belum juga diberangkatkan dia menyalahkan travel penyelenggara.
karena termakan tadi tuh, katanya udah buka, kemudian dia kontak travelnya gitu, kemudian menyalahkan orang informasinya udah dibuka, ternyata belum, emang sistem belum bisa isut visa sekarang ini untuk Indonesia. Seperti tadi disampaikan, ada sekitar termasuk Indonesia, Pakistan, Mesir, ini negara terbesar yang mengirimkan jamaah umroh. Ini kan yang pertama tuh Pakistan. Pakistan dia mengirimkan tertinggi, yang kedua itu Indonesia, yang ketiga Mesir. 3 negara ini belum ada yang sistemnya on untuk bisa isut visa. Dengan berita ini, insya Allah ya, nggak usah lagi galau, tinggal ikutin berita yang valid agar jangan sampai termakan tadi itu, kemudian sampai menyalahkan penyelenggara, kenapa saya belum juga diberangkatin, gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, seiring dengan menurunnya peningkatan COVID ya di Indonesia, semakin turun. Iya, ini itu menurunnya terus melandai gitu. Mudah-mudahan dengan ini pemerintah Saudi bisa mempertimbangkan untuk mengizinkan Indonesia untuk bisa masuk ke Saudi. Walaupun memang sekarang ini perlu juga diketahui oleh para calon jamaah umroh bahwasanya penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi ini berbeda sekali dengan penyelenggaraan ibadah umroh di masa yang biasa, normal dulu ya gitu. Kalau dulu kan siapa saja bisa berangkat, umur berapa aja bisa berangkat. Terus mungkin ceritanya pun yang didengar umroh itu bisa ke sini, bisa ini. Nah di masa pandemi ini sangat beda sekali, sangat berbeda sekali. Tapi bagi mereka yang bisa melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini luar biasa. Jadi gambarannya yang perlu dipersiapkan untuk para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi, tentunya ukur dulu diri. Apakah umurnya sekarang ini udah di atas 18 tahun atau belum? Ya, karena di antara persyaratannya adalah yang umurnya 18 tahun ke atas. Kemudian umur itu maksimal umurnya 50 tahun. Maksimal. Tapi khusus Indonesia 60 tahun. Luar biasa Indonesia diberikan kekhususan ini. Indonesia beritanya itu sampai 60 tahun. Kemudian lagi dia sudah divaksin. Nah, ini juga masalah bagi kita ini yang di Indonesia. Bagi calon jamaah sudah vaksin belum? Ini pertanyaannya. Sudah vaksin belum? Dan vaksinnya harus sempurna ya, harus 2 gitu. Namun vaksin yang dilaksanakan di Indonesia termasuk di Pakistan juga, ini vaksin yang didatangkan dari Cina ya. Dan ini secara pengakuan Saudi itu tidak seperti Saudi mengakui vaksin Pfizer, kemudian Moderna, Johnson gitu. Terus apa lagi itu Pak? AstraZeneca gitu. Kemudian lagi jangan menyamakan, jangan sampai di kepalanya nih menyamakan harga umrohnya kok naik gitu. Ya, kenapa kok lebih tinggi gitu? Ya memang pasti naik. Kenapa? Sekarang aturannya dari mulai transportasi saja. Transportasi itu kan kapasitas bus itu bisa sampai 49 sampai 50 orang. Nah, di masa pandemi ini tidak bisa digunakan semuanya. Hanya bisa maksimal 50%, hanya 50. Nah, kebayang kan harga bus, misalkan harga bus itu 6.000 real, biasanya dibagi sampai dengan 50 orang, sekarang dibagi hanya ke 25 orang. Di antara satunya guide gitu kan, berarti berkurang lagi dibagi hanya 24 orang. Ini sudah bengkak. Yang kedua, kamar hotel tidak lagi bisa seperti dulu. Dulu kan bisa kita tuh bertiga, bisa berempat, bahkan kalau orang Indonesia biar nggak akan lebih murah bisa sampai berlima, berenam gitu kan. Sekarang ini masa pandemi tidak bisa. Satu kamar maksimal hanya berdua, itu maksimal. Kemudian dahulu bisa bikin paket umroh itu 20 juta, 21 juta, atau bahkan ada yang bisa bikin di bawahnya itu lagi gitu. Kenapa? Karena bisa menggunakan hotel-hotel di mana saja yang bisa digunakan dan disepakati dengan jamaah gitu. Sekarang ini tidak bisa.
harus pakai hotel, ya harus pakai hotel yang juga dia sudah siap dengan semua piranti yang mendukung pencegahan COVID-nya, protokol kesehatannya. Jadi tidak bisa sembarangan hotel. Jadi kembali saya garis bawahi bahwa untuk kapan bisa keberangkatan umroh ini dari Indonesia ini sampai saat ini belum ada kepastian lagi. Ya, sampai saat ini pemerintah Saudi belum bisa memastikan. Hanya kita ini berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudi sih akan terus bergerak. Bahkan berita yang saya dapat itu, ini kan ini di lock, ini di open, ini dibuka, ini ditutup gitu. Bergerakannya itu bukan misalkan per bulan, per tahun, per ini, bukan. Bahkan per menit. Misalkan Indonesia dianggap sudah bersih, di menit itu jadi dibuka udah bisa. Negara ini dinyatakan oleh pemerintah Saudi misalkan ini sudah bersih gitu dari COVID, atau sudah dianggap bagus penanganannya dan sudah bisa dianggap aman untuk bisa berangkat ke Saudi, maka dibuka gampang gitu. Jadi teruslah optimis, minta sama Allah agar cepat bisa dibuka, karena kemungkinan dibukanya itu open kapan saja. Yes ya, ini harapan kita ataupun jamaah supaya pemerintah Saudi ya juga melihat inilah upaya kita ini yang sekuat tenaga. Ya, berharap sih vaksin yang diterapkan di Indonesia ini segera bisa diakui sejajar seperti halnya yang dikeluarkan juga. Iya, kayak kayak apa namanya, Pfizer, kayak Johnson, kayak AstraZeneca, kayak Moderna gitu kan gitu. Kalau apa namanya, Sinovac dan ini yang dijalankan di Indonesia juga di Pakistan ini juga sama gitu diakui seperti mereka, maka Indonesia jadi semakin sudah bisa menekan tuh hal-hal yang akan jadi rintangan. Saya yakin penyelenggara yang amanah ketika ketika potensi atau ketika kemungkinan ini sudah dibuka, mereka akan pasti menghubungi para jamaahnya untuk siap-siap berangkat. Ya, itu yang pertama. Mereka yang sudah mendaftar. Bagi yang belum mendaftar, siapkan segala hal yang berkait. Sekarang pelajari ataupun cari tahu ke sumber yang jelas apa yang harus dipersiapkan untuk bisa menunaikan ibadah umroh di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, di antaranya segala persyaratannya, kemudian masalah biayanya, dan pastikan jangan daftar ke tempat yang tidak berizin. Ini yang saya sarankan. Jangan mendaftar ke tempat yang tidak berizin. Apalagi di masa COVID ini gitu, perjalanannya masih belum kegambar kapan kepastiannya, duitnya masuk, kemudian nggak tahu dibawa kemana duitnya dah. Sementara mau ngejar, dia tidak punya legal formal. Mau apa yang dikejar gitu. Iya. Jadi pastikan saat mendaftar, zaman sekarang mah Masya Allah kita dipermudah. Tinggal klik aja, travel berizin di Indonesia. Sumbernya dari Depag akan muncul nama-nama travel, mana yang sekitar Anda, mana yang Anda kenal mungkin gitu, mana yang dari nama-nama itu yang mudah untuk dijangkau atau komunikasinya bagus, atau mungkin ada yang kenal atau ada referensi gitu namanya gitu. Jadi untuk lintas Cakrawala ataupun lintas Baitullah sendiri ini gimana mengatasi suasana saat ini, sementara operasional travel ini udah pasti berjalan terus, gaji karyawan jalan, sementara jamaah belum bisa diberangkatkan, itu gimana Ustaz mengatasi itu? Ya, yang pertama memang kita ada banyak sekali kita melakukan efisiensi ya, baik itu dari karyawan dan juga dari operasional kantornya seperti listrik dan yang lainnya. Di antaranya ya penggunaan listrik kita benar-benar kita tekan. Telepon sekarang kan paling hanya abonemen saja yang dibayarkan gitu. Alhamdulillah kantor kami bukan sewa,
tapi kantor kami milik dan kita nggak akan kemana-mana. Ini kantor kita gitu, kantor yang kita miliki. Jadi nggak ada biaya sewa tuh yang berjalan. Jadi insya Allah aman gitu. Aman. Dia diantaranya untuk karyawannya kita sampaikan kepada mereka agar mereka memahami kondisinya seperti ini. Income kantor tidak seperti income waktu di masa normal. Maka kalau sampai ada pengurangan dari yang biasa didapat bulanan, ya maklumi. Yang penting bisa makan, itu dulu. Itu sih yang kita lakukan. Karena kita juga nggak berani kan ini dana yang ada di kita ini dananya jamaah, dananya mereka yang harus kita tunaikan saat mereka sudah harus berangkat. Seperti itu. Terima kasih sekali nih Ustadz bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ya kita semua berharap agar pemerintah Saudi Arabia segera membuka untuk perjalanan jamaah umroh asal Indonesia, jamaah bisa menunaikan ibadah umroh seperti yang diimpikan begitu Ustaz. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.